Pagi yang indah terlihat seorang ibu muda yang sedang berjalan sambil memakan jajanan. Dialah ibunya Yuzuru. Saat di perjalanan, dia melihat kelompok Kobrander dan gengnya yang sedang mengadakan demonstrasi alat pembuat lansing yang dikelilingi oleh ema-ema, dengan Ganiran yang berperan sebagai ema-ema yang memakan jajanan. Dia mendemonstrasikan meskipun makan banyak cemilan, menggunakan kotak tersebut akan bisa menjadi langsing. Saat kotak berputar, Ganiran berubah ke wujud supernya sehingga kelihatan lebih langsing. Ibu Yuzuru sangat kagum dengan kecanggihan kotak tersebut. Setibanya di rumah, Ibu Yuzuru menceritakan kejadian tadi ke keluarganya. Namun ayahnya tidak percaya dengan sesuatu yang instan. Ayahnya menjelaskan jika ingin diet, harus menjaga pola makan dan olahraga. Keesokan harinya mereka mulai jogging keliling rumah, serta makan dengan porsi diet yang membuat mereka semua jadi tidak bersemangat. Shin berpindah ke Kapten Tombol yang sedang latihan, secara tiba-tiba gugusan bintang datang dan menempel di tongkatnya dan melayang. Berpindah ke Pak Ujang yang sedang ribut dengan pelanggannya perihal barang harga barang antik. Saat keributan, mereka didatangi oleh tongkat Kapten Tombol. Tongkat berupaya menengahi keributan tersebut, dan saat itu juga Kapten Tombol ingin menangkapnya tapi malah menyenggol guci antik itu hingga terjatuh dan pecah. Tongkat itu pun langsung terbang dan Kapten Tombol kembali mengejarnya. Sementara di rumahnya Yuzuru ibu dan ayahnya sedang bertengkar hebat terkait diet ekstrim yang mereka jalani sekeluarga. Alhasil ibu Yuzuru pun ngambek dan ingin pergi dari rumah itu. Ayah Yuzuru yang mencegah ibunya, didatangi oleh tongkat Kapten Tombol yang ingin menengahi perdebatan. Namun ibunya yang sedang marah pun malah memukul Kapten Tombol dengan tasnya. Yuzuru sadar ternyata di tongkat itu ada gugusan bintangnya, Kapten Tombol juga baru mengetahui hal itu. Sebagai juri yang adil dan bijaksana, Kapten Tombol tidak mau mengambil gugusan bintang itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia mengundang semua Beirobo untuk mengadakan festival olahraga untuk memenangkan gugusan bintang tersebut. Anggota tim hanya terdiri dari robot saja. Tim pertama ada Kabutaku, Kwajiro, Tantorina, Gerotan, dan Tobimaski. Tim kedua terdiri dari Kobrander, Ganiran, Spaidon, Danggoron dan Sharkler. Dimulailah acara festival olahraga Birobo dengan sambutan oleh Kabutaku dan Danggoron. Pertandingan pertama, lomba lari jarak 100 meter. Begitu dimulai, Danggoron langsung berubah ke wujud rodanya dan menggelinding ke arah garis finish. Namun yang mencapai garis finish lebih awal adalah Sharkler, dan timnya mendapatkan 1 poin. Pertandingan berikutnya adalah lomba makan kerupuk. Tapi sebelum lomba dimulai, kerupuknya sudah dimakan oleh Ganiran dan Spaidon sehingga tim Kabutaku mendapat 1 poin. Perlombaan ketiga adalah tarik tambang, di sini kedua tim berimbang dengan sengit. Sampai akhirnya tali tambang pun putus. Tongkat Kapten Tombol menyatakan kelompok Sharkler yang jadi pemenang karena saat tali itu putus, batas tanda merah ada di garisnya Sharkler. Dengan begitu tim Sharkler sudah mendapatkan 2 poin. Perlombaan keempat adalah memasukkan bola ke dalam keranjang yang tingginya mencapai 3 meter. Kedua belah tim melempar bola dengan semangat. Gerotan melompat dan memasukkan bola dengan tangannya. Diikuti Kobrander yang juga melompat dan memasukkan bola dengan mulutnya. Sampai waktunya habis, mereka menghitung jumlah bola yang masuk keranjang bersama-sama. Di sini tim Sharkler yang memasukkan bola yang banyak sehingga poinnya bertambah. Saat istirahat, Sayuri membawakan mereka makanan sehat untuk dimakan. Mereka bercerita bahwa mereka masih kalah poin dari tim lawan. Sayuri menyemangati mereka dengan menari cheerleader. Mereka sangat bersemangat, walaupun Kuranosuke menjadi malu berpakaian cewek. Kegiatan itu ditertawakan oleh kelompok Sharkler yang sedang bersantai. Kapten Tombol langsung menambah 1 poin untuk kelompok Yuzuru, dikarenakan mereka rajin untuk olahraga. Mengingat lomba kali ini adalah olahraga bukan lomba bermalasan. Masuk ke perlombaan berikutnya, kedua tim menggendong 1 anggota di atasnya untuk mengambil pita yang ada di kepala tim lawan. Pada tim Sharkler, dialah yang di atas, sementara pada tim Kabutaku, Tantorina yang di atas untuk mengambil pita di kepala Sharkler. Perlombaan berlangsung sangat seru mengingat mereka saling menjatuhkan dan mengambil pita. Pada akhirnya Kobrander yang di depan kehilangan keseimbangan, dan Tantorina berhasil mengambil pita di kepala Sharkler. Dengan begitu, tim Kabutaku mendapat 1 poin. Sehingga skor sementara menjadi 3 sama. Pertandingan berikutnya menjaga keseimbangan.
di mana Kobrander dan Sharkler berusaha mempertahankan keseimbangan yang mereka lakukan. Pada tim Kabutaku, mereka mencoba hal yang ekstrim dengan semua timnya berdiri ke atas dengan satu kaki. Tobimaski yang paling atas mulai goyah terkena angin dan mereka semua pun jatuh. Sehingga tim Sharkler mendapat 1 poin. Perlombaan berikutnya adalah lomba lari berpasangan dengan salah satu kaki yang terikat. Sharkler dan Kobrander melawan Kabutaku dan Kuwajiro. Sharkler dan Kobrander yang tidak sejalan pun berdebat di tengah pertandingan, sementara Kabutaku dan Kuwajiro yang terlihat tenang dan kompak berhasil menyusulnya. Sharkler yang mulai bermain curang melemparkan bubuk merica ke arah Kabutaku sehingga mereka pun bersin dan terjatuh. Sharkler mengambil kesempatan ini untuk berlari bersama Kobrander. Namun tongkat Kapten Tombol melihat mereka bermain curang dan menyetrum mereka. Sehingga kelompok Kabutaku yang menjadi pemenangnya. Karena tak bisa diam, mulut tongkat itu dilakban oleh Kapten Tombol. Sampailah mereka di pertandingan puncak. Pertandingannya adalah lempar lembing. Namun lembing yang digunakan kali ini berukuran raksasa. Sharkler tidak keberatan dengan hal itu dan dia segera berubah ke wujud supernya dan menggunakan robotnya. Kabutaku juga berubah ke wujud super dan menggunakan robotnya juga. Pertandingan raksasa pun dimulai. Dimulai dengan Sharkler yang melempar lembingnya. Lemparannya sangat jauh hingga menembus sebuah gedung yang di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak bersalah. Selanjutnya Kabutaku yang melempar. Kabutaku melempar dengan sekuat tenaga, hingga lembing itu terlempar sampai keluar angkasa. Dengan begini Kapten Tombol memutuskan Kabutakulah yang menjadi pemenang perlombaan kali ini. Walaupun gugusan bintang itu palsu, setidaknya mereka melewati hari yang menyenangkan dengan berolahraga. Shin berpindah ke Kobrander yang diserang emak-emak karena kebohongan alat yang mereka jual. Ibu Yuzuru yang melihat hal itu pun bersyukur karena tidak jadi membeli alat diet otomatis tersebut. Dengan begitu, ibunya pun tidak mengkhawatirkan soal diet ekstrim lagi. Sehingga mereka makan enak di rumah saat itu juga. Ayah, Yuzuru, dan Kabutaku heran melihat selera makan ibunya yang sudah lama ia tahan selama ini. Sehingga mereka khawatir ibunya akan jadi gemukan. Pesan yang dapat diambil dari episode kali ini adalah, tidak ada yang instan di dunia ini, semua butuh usaha dan kesabaran untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. 歌嫌いのゆずるのために歌合戦しよう。